Ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Jihan Saputra, nomor absen 18 dari kelas 12 TITL 2 SMK Negeri 2 Kebumen. Ya, halo semuanya. Di sini kita akan melanjutkan ke materi bab 3, yaitu menerapkan proses produksi massal. Sebelum kita menuju ke materi, mari kita kenalan dulu dengan kompetensi dasarnya dan juga tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi 3.12 menerapkan proses produksi massal. Kompetensi 4.12 yaitu melakukan produksi massal. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mengklasifikasikan proses produksi massal, mengurutkan proses produksi massal, menerapkan proses produksi massal, merancang produksi massal, dan yang terakhir yaitu melakukan produksi massal itu sendiri. Nah, pada era sekarang, setiap perusahaan harus mampu bersaing agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salah satunya yaitu paling umum dilakukan oleh setiap perusahaan dalam mencapai tujuan adalah melakukan produksi massal. Hal itu karena produksi massal lebih mengutamakan pada penggunaan alat-alat dan minim menggunakan tenaga manusia dengan hasil lebih besar tentunya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu A. Mengenali produksi massal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang besar adalah produksi. Tentu saja produksi ini dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Proses produksi jasa yaitu menambah nilai guna suatu produk tanpa mengubah bentuk, sedangkan produksi barang yaitu menambah nilai guna suatu produk dengan cara mengubah bentuk, sifat, dan fungsinya. Kedua jenis produksi tersebut dapat dilakukan dalam jumlah besar dengan dikenal yaitu produksi massal. Oke, yang pertama yaitu tingkat produksi massal. Produksi merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menambah nilai guna suatu benda atau suatu produk atau menciptakan suatu produk yang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Massal memiliki arti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa produksi massal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu produk atau menciptakan suatu produk dengan melibatkan banyak orang, dalam hal ini tenaga kerja. Dalam produksi massal, barang yang dihasilkan berjumlah besar dan sudah disesuaikan dengan standar dan spesifikasi tertentu. Produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus. Sistem produksi tersebut dilakukan dalam jumlah besar dari produk yang standar, terutama pada unit perakitan. Istilah produksi massal dipopulerkan pada tahun 1929 dalam Ensiklopedia Britannica, yaitu didasarkan pada korespondensi dengan Ford Motor Company. New York Times yang digunakan istilah tersebut dalam judul sebuah artikel yang muncul sebelum publikasi artikel Britannica tersebut. Konsep produksi massal dapat diterapkan untuk berbagai jenis produk, mulai dari cairan dan partikel-partikel yang ditangani dengan jumlah besar, seperti makanan, bahan bakar, bahan kimia, dan minuman, sampai bagian-bagian padat yang kecil seperti pengencang. Produksi massal adalah bidang yang beragam, tetapi umumnya dapat dibandingkan produksi kerajinan atau produksi manufaktur. Beberapa teknik produksi massal seperti standar ukuran dan lini produksi telah berkembang mendahului masa revolusi industri tersebut. Agar dapat mengejar ketinggalan, pengenalan mesin, alat-alat, dan teknik-teknik produksi dipertukarkanlah dengan yang telah berkembang pada pertengahan abad ke-19 atau abad yang modern. Yang kedua yaitu ciri-ciri produksi massal. Nah, kita akan bahas tentang ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal meliputi yang pertama yaitu produksi yang dihasilkan dalam jumlah besar. Yang kedua, biaya per unit tentunya rendah. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Yang keempat, dijual di pasar bebas. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa ini. Apabila terjadi kelebihan produk atau overproduction,
Perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, agar produk cepat terserap. Oke, yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan produksi massal. Sistem produksi massal memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari produksi massal yaitu hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuratan tinggi, dan tingkat produksi cepat. Adapun kekurangannya yaitu tidak ada jaminan produk akan habis di pasaran, kurangnya beragamnya variasi produk, biaya mesin mahal, dan tidak ada jaminan produk akan laris di lapangan. B. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Yang pertama yaitu ruang lingkup dalam perencanaan produksi. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sinulinga 2013 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi setiap unit. Dan yang kelima, menyampaikan jadwal pada pemesan. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi perencanaan produksi massal. Tujuan serta fungsi dari perencanaan produksi massal dijelaskan sebagai berikut. A. Tujuan dari produksi massal. Perencanaan produksi massal memiliki beberapa tujuan, yaitu meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan kepuasan pelanggan, meminimalkan perubahan nilai produksi, meminimalkan perubahan tenaga kerja, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. B. Fungsi dari perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menjamin rencana produksi dan pemasaran produk, yang kedua mengukur kapasitas produk yang konsisten terhadap rencana produksi, yang ketiga alat untuk memonitor hasil produksi. Oke, kita masuk ke bagian 3 yaitu unsur perencanaan dari produksi tersebut. Perencanaan produksi memiliki unsur-unsur yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama, tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Artinya perencanaan produk tidak hanya dilakukan atas tujuan, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Yang ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus ada dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan belaka. Yang keempat, perencanaan harus dapat diukur, artinya walaupun hanya perkiraan, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentu tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Yang kelima, tahap awal pelaksanaan perencanaan produksi harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. 4. Jenis-jenis perencanaan produksi. Berdasarkan pada jangka waktunya, perencanaan produksi memiliki beberapa jenis, yaitu perencanaan jangka panjang atau long range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. Oke. B. Perencanaan jangka menengah medium range planning. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang saja. Yang ketiga yaitu perencanaan jangka pendek short range planning. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Yang kelima yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Yang pertama yaitu faktor internal, meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. 6. Langkah-langkah perencanaan produksi. Adapun langkah-langkah perencanaan produksi dijelaskan sebagai berikut. A. Penelitian dan pengembangan produk. 1. Penelitian proses produksi merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan dengan tujuan perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. 2. Penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan sebagai perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen.
B. Mencari gagasan dan seleksi produk. Yang pertama, mencari gagasan yaitu tahapan dalam mencari gagasan dalam rangka pengembangan produk. Yang kedua, menyeleksi produk yaitu tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. Yang ketiga, desain untuk pendahuluan yaitu perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. Yang keempat, pengujian merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen. Yang kelima, desain akhir dibuat apabila hasil pengujian produk layak dikembangkan. C. Menetapkan skala produksi. Dalam menetapkan skala produksi ada beberapa step, yaitu penetapan waktu, penetapan kualitas, menghitung biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, penetapan bahan baku, tahapan skala produksi, antara lain routing, scheduling, device tracing, dan follow up. Sekian dari pemaparan materi kali ini, bab 3 mengenai produksi massalnya, yaitu nanti kita materi-materi kedepannya mungkin akan jauh lebih kompleks dan juga jauh lebih mendasar lagi. Cukup sekian mungkin dari saya, Jihan Saputra. Salam buat teman-teman semua, semoga sehat selalu dan selalu jaga kesehatannya. See you.